Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrudin. Saya merupakan dosen dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI. Untuk bidang ilmu saya, yakni pendidikan matematika, spesialisasi pengajaran saya yakni statistik, baik statistik deskriptif maupun statistik inferensial. Pada semester genap ini saya mengampu mata kuliah statistik deskriptif dengan bobot 3 SKS. Sebelumnya, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Pada bidang pengajaran, saya akan menyampaikan metode apa yang saya lakukan, yakni metode DIA, di mana metode tersebut terdiri dari 3 unsur. Yang pertama delivery, yang kedua interaksi, dan yang ketiga yakni assessment. Yang pertama untuk delivery, sebelumnya saya akan menyampaikan deskripsi singkat mata kuliah pada semester genap ini, yakni statistik deskriptif, di mana mata kuliah ini membahas mengenai ruang lingkup statistik deskriptif yang terdiri dari pengolahan data, perhitungan gejala pemusatan, perhitungan letak, perhitungan nilai simpangan data, pengukuran nilai kemiringan dan keruncingan data, angka indeks, tren deret berkala dan korelasi, regresi sederhana dan regresi berganda, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian baik bidang pendidikan maupun ekonomi, serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dunia kerja dalam pengambilan keputusan berdasarkan pengolahan data secara tepat. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa sub CPMK, capaian lulusannya. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu menguasai ruang lingkup ilmu statistik dan jenis-jenisnya, konsep data dan kegunaan mata kuliah statistik, baik dalam kehidupan nyata dan aplikasinya dalam penelitian. Selanjutnya, menguasai konsep penyajian data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Menguasai konsep penyajian data dalam bentuk grafik atau diagram lingkaran, histogram, poligon, dan juga ogif. Menguasai konsep perhitungan nilai tendensi sentral untuk data tunggal. Menguasai konsep perhitungan nilai tendensi sentral untuk data kelompok. Menguasai konsep perhitungan nilai kuartil, desil, persentil untuk data tunggal maupun data kelompok. Menguasai konsep perhitungan nilai dispersi dan varian, simpangan data, simpangan baku, dan jangkauan antar kuartil. Menguasai konsep perhitungan kemiringan dan keruncingan data. Menguasai konsep perhitungan angka indeks dengan berbagai metode. Menguasai konsep data berkala dan perhitungan tren berkala dengan metode perhitungan analisis tren yang terdiri dari semi-average methods, least square methods, dan juga trend moment methods. Menguasai konsep perhitungan korelasi dan regresi sederhana. Menguasai konsep perhitungan korelasi dan regresi berganda. Menyelesaikan perhitungan regresi dan korelasi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel
dan juga SPSS dalam penelitian. Selanjutnya, setelah metode delivery saya sampaikan, maka saya akan menyampaikan bagian yang kedua, yaitu interaksi. Pada interaksi di Universitas Indraprasta PGRI menggunakan metode hybrid, yakni menggunakan metode daring dan juga metode luring. Untuk metode daring, saya menggabungkan dua metode, yaitu synchronous methods dan juga asynchronous methods, di mana pada synchronous method saya akan menambahkan menggunakan Google Meet dan juga WhatsApp group sebagai real time. Saya akan menggunakan synchronous method. Selanjutnya, untuk metode yang kedua dalam pengajaran saya menggunakan interaksi, di mana pada interaksi saya menggabungkan dua metode, yakni synchronous method dan juga asynchronous method. Untuk synchronous method real time-nya, saya menggunakan aplikasi Google Meet yang pada tujuannya saya bisa langsung berinteraksi kepada mahasiswa dan bisa menyampaikan materi, menerangkan materi-materi yang akan saya ajarkan. Juga mahasiswa bisa bertanya dan saya bisa langsung menjawabnya dan memberikan contoh. Yang kedua, saya akan menggunakan WhatsApp group sebagai tambahan jikalau mahasiswa kurang mengerti setelah waktu real time perkuliahan yang sudah ditentukan oleh prodi. Maka mahasiswa bisa bertanya menggunakan WhatsApp group, ataupun mereka juga bisa secara langsung menghubungi saya secara pribadi dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mereka tanyakan. Yang kedua, asynchronous method. Untuk asynchronous method, saya menggunakan learning management system yang sudah dibangun oleh universitas, di mana pada LMS tersebut saya telah mengupload baik dari RPS sampai materi dan juga soal-soal latihan beserta tugas-tugasnya. Metode yang ketiga dalam pengajaran saya yakni assessment, di mana untuk assessment yang pertama pada perkuliahan awal pasti saya akan menyampaikan kontrak kuliah, di mana pada kontrak kuliah tersebut saya akan menyampaikan poin-poin penilaian, unsur-unsur penilaian yang akan saya nilai selama perkuliahan. Untuk unsur-unsur yang mungkin sudah umum seperti tugas, kehadiran, UAS dan UTS, saya juga menambahkan dalam asesmen saya, yakni sikap mahasiswa tak kala Zoom Meet bisa kita lihat dan bisa kita nilai. Selain itu, penilaian terhadap kinerja mahasiswa baik secara multidimensi ataupun secara kondisional. Selain itu, dalam penilaian, prinsip pendekatan penilaian yang saya lakukan, yang pertama terpadu, objektif, ekonomis, transparan, akuntabel, dan edukatif. Selanjutnya, asumsi pokoknya pada asesmen yang saya lakukan yakni
keaktifan mahasiswa, rasa tanggung jawab mahasiswa itu bagian dari sikap yang akan saya nilai terhadap mahasiswa. Selanjutnya, tugas akan saya berikan kepada mahasiswa setiap pertemuan, karena pada dasarnya statistik merupakan bagian dari matematika, sehingga konsep dasar saya terhadap matematika yakni jari, lahij, takun, arifan, yang artinya coba, perhatikan, niscaya kamu bisa. Oleh karena itu, untuk mata kuliah statistik saya akan memberikan tugas pada setiap pertemuan. Mungkin itu 3 metode yang saya lakukan pada setiap perkuliahan yang saya lakukan. Berikut cuplikan video proses pengajaran saya terhadap mahasiswa. Selamat menyaksikan. Kita mulai ya. Nyala semuanya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik ya. Kebetulan di pertemuan ke-11 ini kita akan bahas tentang deret berkala dan juga peramalan. Sebelumnya, apakah sudah kalian download materinya di LMS? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi materinya sudah saya kirim di LMS, sudah ada di LMS. Silakan kalian download dan kalian pelajari. Untuk saat ini saya akan presentasikan ya pertemuan ke-11 kita. Ini ya adalah analisis deret berkala dan juga peramalan sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan ke kalian. Ini pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas tentang konsep data berkala dan perhitungan tren data dengan metode perhitungan analisis tren. Nah, metodenya yang pertama itu dengan semi rata-rata yang disebut dengan semi average method, least square method, dan juga trend moment method. Jadi 3 yang akan kita bahas pada di pertemuan ke-11 ini. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan deret berkala atau data berkala yang juga disebut sebagai time series? Jadi, time series adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu atau data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu, lalu waktunya itu dapat berupa mingguan, bulanan, tahunan, ya. Sehingga dan analisis data berkala ini adalah analisis yang menerangkan dan mengukur berbagai perubahan atau perkembangan data selama satu periode. Itu ya, harus kita pahami definisinya. Jadi apa itu time series? Yang pertama, time series itu diurut ya. Datanya itu disusun berdasarkan waktu. Ya, misalkan tahunan, berarti urutan tahunnya sudah ada gitu. Ini lalu tujuannya nanti kita bisa meramalkan. Meramalkannya bagaimana caranya setelah kita mendapatkan rata-ratanya ya. Lalu nanti kita mendapatkan koefisien yang namanya koefisien X dan juga variabel X-nya, nilai dari variabel X-nya. Maka kita akan membuat persamaan. Nah, dari persamaan-persamaan tersebut itu adalah ramalan untuk target-target yang akan datang. Di sini ada gambarannya ya, ini adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu dan nilainya cukup rata atau smooth. Ya, ini adalah tren. Tren itu gambarannya ada yang naik, ini adalah tren positif, ada yang menurun ke arah negatif ya. Negatif nilainya akan turun ke arah negatif, lihatnya dari X-nya. Lalu
ada juga yang horizon, statis, dan juga ada yang naik dan turun. Ini gambaran dari tren. Lalu ada yang tadi saya bilang satu periode. Bentukannya seperti ini adalah varian siklis atau cyclical variation, ya, di mana untuk siklus sendiri itu ada 4 bagian yang harus kita pahami. Yang pertama adalah periode kemakmuran, berarti dia ada di wilayah puncak. Lalu ada juga periode kemunduran, dia akan turun kembali ke dasar, di mana ini berpotongan X terhadap sumbu Y, di Y sama dengan 0. Lalu ada juga kesukaran, ini makin turun ke arah Y negatif, dan juga ada pemulihan. Nah, pemulihan ini ada D dengan D aksen. Di mana D ke D aksen ini adalah satu periode. Kenapa dia akan mendapatkan, ya, di sini ada bukit dan juga ada lembah kedua. Lalu dari bukit ke lembah ini ada A ya, bukit dan lembah, dan A aksen ini adalah amplitudo. Ini gambaran yang siklis, ya, siklus seperti ini. Ada naik dan turunnya. Lanjut kita ke metode analisisnya. Tadi yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama adalah semi rata-rata atau semi average method, ya. Langkah-langkahnya untuk semi average method, yang pertama kita akan membagi data menjadi 2 bagian. Kita akan membagi data menjadi 2 bagian. Lalu jika data ganjil, ya, kan kalau dipotong pasti ada yang lebih, misalkan ada datanya ada 5. Kalau kita potong nggak mungkin sama bagian, ya. Dipotong berarti adanya 2,5, tapi nggak gitu kan data. Maka bisa yang pertama kita hilangkan data yang tengahnya, berarti data yang ketiga kita hilangkan. Atau kita menduplikatnya. Data yang tengahnya kita duplikat, jadi ada 2 data, ya. Lalu yang kedua, langkah kedua, menghitung semi totalnya dan juga semi rata-ratanya. Apa itu semi total dengan semi rata-rata? Semi total adalah total setelah data kita belah. Nanti ada 2 kelompok karena membelah data menjadi 2 bagian. Lalu menghitung B, di mana B itu adalah K2 dikurangi K1. Ini K2 ini adalah rata-rata kelompok kedua dikurangi rata-rata kelompok ke-1 dibagi, ya, dibagi nih maksudnya. Ini dibagi tahun dasar K2 dikurangi tahun dasar K1. Untuk rumusnya, rumus tren yang linear itu Y sama dengan A plus BX. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Di sini ada kasus, ya. Yang pertama ada data yang pertama, jumlah pelanggan, pencatatannya ini 6 tahun. Lalu ada hasil penjualan, pencatatannya 7 tahun. Lalu ada juga hasil produksi, pencatatannya 8 tahun. Nah, ini kan berbeda-beda caranya seperti apa gitu kan. Tadi kan langkah pertama membelah data menjadi 2 bagian, gitu kan ya. Kalau yang datanya genap seperti ini kita belah, gitu. Nanti kan 3 di atas, 3 di bawah. Kalau yang ini, nah tadi langkahnya adalah kita akan menduplikat atau juga meniadakan data yang tengah. Oke, untuk perhitungannya saya akan share sebentar, ada yang masuk, ya. Saya akan share di Excel. Ini saya copy, paste. Ya, sudah terlihat sama kalian ya. Ini ya, ada datanya. Yang pertama kita akan membuat kelompoknya. Tadi ada yang namanya semi total, ya. Bentar, ini biar jelas. Kita buat di sini semi total. Semi total tadi kan membelah data menjadi 2 bagian gitu ya. Jadi data ini kita belah dulu 2 bagian. Ininya kita potong, ini kita
anggap dulu sebagai K1, kelompok 1, yang ini adalah K2. Ya. K1 dengan K2. Hanifah Fathia, Nesya, tolong on cam Hanifah, Anissa dan Nesya, tolong on cam ya. Nyalakan kameranya, perhatikan. Lalu di sini kita akan buat yang namanya tadi semi total. Ya, di sini semi total. Semi total adalah jumlah sebagian dari kelompok keseluruhan. Di sini sudah kita tuliskan di sini K1 gitu. Nah, ini berarti semi totalnya. Semi total itu jumlahnya berarti sama dengan jumlah ini pelanggan kelompok pertama tambah ini kita tambahkan dengan ini. Gitu. 144 itu adalah semi total. Kan kalau di Excel mah langsung kita pakai sum gitu ya. So, kita blok gitu. Sama yang ini juga enter. Lalu ada yang disebut dengan semi rata-rata. Nah, semi rata-rata itu adalah rata-rata dari dua kelompok ini. Kalau cari rata-rata itu bagaimana, Pratiwi? Ya, Pak. Kalau mencari rata-rata gimana? Semi total dibagi 3 ya, Pak? Semi total dibagi 3. Oke, 3. semi rata-rata itu sama dengan ini. Dibagi 3 dari mana? Ada 3 data di sini. Di kelas ini, di kelas 1 ada 3 data. Kita bagi 3. Gitu. Atau kalau di Excel itu bisa kita buat sama dengan average. Ya, kita blok gitu kan. Begitu juga ini. Berarti sama dengan ini kita bagi 3. Kita sudah punya semi rata-rata kelompok 1 dengan kelompok 2 yang disebut tadi K1 dengan K2-nya ya. Apalagi yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan menentukan tahun dasar X tahun dasar. Nah, tahun dasarnya dari mana ya? Tahun dasarnya itu kita dapat data dari kelompok ini kan ada 3 ya. Nah, tengah-tengahnya yang kita ambil. Tahun dasar dimulai dari 0, itu tahun dasar 0 ya. Ke atasnya kita kurangi 1, bawahnya kita tambah 1. Ini seterusnya tinggal kita tarik. Bentar biar jelas, ini fontnya belum digedein. Itu aja semua. Kita ganti jadi 18. Dah. Ya. Dah. Oke. Setelah ini sudah kita mendapatkan kodenya. Ini tahun dasarnya adalah tahun dasar X, tahun dasar berapa? X tahun dasar ada di mana nolnya? 2017. Oke, berarti X tahun dasar 2017. Selanjutnya kita juga nanti bisa dapatkan lagi untuk K2 kita punya tahun dasar di sini. Ya, berarti yang kedua ini adalah X tahun dasar 2020. Nah, untuk X tahun dasar 2020 ya. Berarti kita tahun dasar di 2020 di sini kita buat 0. Ya. Ke atasnya dikurangi 1. Ini sama dengan ya, 0 ya. Ini sama dengan 0 ini tahun dasar, kita kurangi 1. Ini tinggal kita tarik. Yang ini sama dengan ini tambah 1. Oke.
Ini kita sudah punya X tahun dasarnya. Untuk persamaannya tadi, ya. Ya, untuk persamaannya, Y sama dengan A plus BX, gitu kan? Nah, A-nya itu adalah rata, sehingga kita punya di sini untuk menggunakan Y-nya tahun dasar Y tahun dasar 2017, maka kita punya rata-ratanya di sini kita ambil yaitu 49,3, ya. Kita tambah B-nya. Sekarang B-nya belum ada kan? BX. Kita cari dulu B-nya. B sama dengan tadi rumusnya apa? Rumus B, rata-rata kelompok kedua, ya. Rata-rata kelompok kedua, bentar, ada yang ini. Rata-rata kelompok kedua dikurangi rata-rata kelompok ke satu, ya. Kita bagi tahun dasarnya. Tahun dasar kelompok kedua dikurangi tahun dasar kelompok pertama. Maka kita punya nilai B yaitu 5,78. Nah, di sini untuk rumusnya berarti B-nya kita ganti menjadi 5,78. X ini untuk tahun dasar 2017. Ya. Kalau kita gunakan untuk yang tahun dasarnya Y 2020, ya. Sehingga A-nya itu ini kita ambil semi rata-ratanya K2-nya berarti 66,7 ditambah 5,78 X. Gitu. Ini kita punya di sini 2 tahun dasar, ya. Ya, tahun dasar yang 2020 dengan tahun dasar yang 2021. Nah, misalkan kita mau Y aksennya itu kita pengen tahu Y aksen ya. Untuk yang 2017. Nah, kita pengen meramalkan tahun misalkan 2025. 24, 2025. Menggunakan tahun dasar 2017 gitu ya. Kira-kira berapa nilai jumlah pelanggan kalau kita menggunakan pakai aksennya 2017? Berarti yang kita gunakan, yang kita cari kodenya di X tahun dasar 2027 pada tahun 2025 berapa nilai X-nya gitu. Maka ini tinggal kita dekatkan ke sini peramalannya. Berarti kita punya X untuk tahun 2025 ya itu sebesar 8. Berapa jumlah pelanggan pada tahun 2025? Gitu ya. Di sini berarti kita bisa buatkan terlebih dahulu rumusnya sama dengan kalau menggunakan 2017 rata-ratanya yaitu 9. Ini aja ya. Saya klik di sini. Agar tidak berubah, maka saya kunci dengan dolar. Ya, ditambah kurung buka. Ini saya kunci dengan dolar agar tidak berjalan gitu, nggak gerak. Dikalikan, dikali ya, dikali ini, tutup. Oke,
Saya tarik langsung, rumusnya sama. Nih. Jadi ada peramalannya, kemungkinan nanti pada tahun 2025 ya, itu jumlah pelanggan sebanyak 95,6. Bisa dibulatkan jadi 96. Oke. Lihat di sini perbedaannya, di sini 42, 44. Ya, ada perbedaan di sini ya. Ini adalah Y aksen. Tidak total gitu ya. Tapi di sini adalah Y aksen. Selanjutnya, sampai sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan tidak? Belum? Tidak, Pak. Tidak, mengerti Belum. ya? Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi datanya ada 7. Ini saya copy. Ya. Di sini datanya ada 7. Tadi kan kalau tadi pernyataannya kalau datanya ganjil ada 2 langkah. Yang pertama, ditiadakan data tengahnya. Ya, langkah pertama ditiadakan data tengahnya. Berarti di sini data tengahnya itu 7. Kalau ada 7 data tengahnya yaitu 4-nya kita tiadakan. Kalau 4-nya kita tiadakan, dianggap kita head aja di sini. Data keempatnya kita hilangkan. Ya. Angkanya seperti ini, tetap di sini ada semi total. Pertama kelompok dulu ya. Kita kelompokkan dulu di sini. Ini adalah K1. Pak. Baik. Kenapa? Di sini K2. Ada apa? Udah mau habis, Pak. Waktunya udah mau habis. Waktunya habis ya. Oke, stop. Waktunya mau habis ya. Nanti masuk lagi ya, sedikit lagi ya. Iya, Pak. 2 soal aja dibahas, dijelasin 2 soal, selesai kita tutup. Nanti masuk lagi ya yang ini ya. Iya, Pak. Nah, tolong ya. Record. Ya. Selanjutnya yang disebut dengan metode analisis tren, yang pertama itu adalah metode semi rata-rata atau semi average. Untuk semi average ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama banyak. Jika data ganjil, maka bisa meniadakan data yang tengahnya atau bisa menduplikasi data yang tengah menjadi data genap. Yang kedua, menghitung semi total dan semi rata-rata kelompok. Ya, nanti kita karena di belah 2 kan ada 2 kelompok, K1 dengan K2. Baik itu semi rata-ratanya ataupun semi totalnya. Selanjutnya yang ketiga, kita mencari nilai B karena persamaannya nanti Y sama dengan A plus BX. A plus BX itu adalah persamaannya. Untuk mencari nilai B sama dengan K2 dikurangi K1 yaitu rata-rata kelompok kedua dikurangi rata-rata kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Setelah B-nya kita dapat, ada juga di sini A. A itu apa? A itu adalah semi rata-rata. Baik kita gunakan kelompok 1 ataupun kelompok 2. Di sini saya buatkan ada 3 kasus. Yang pertama genap dengan 6 data. Yang kedua itu ada 7 ya ganjil dan yang ketiga ada 8. Berbedanya kalau yang pertama saya potong
saya belah datanya menjadi dua bagian, ini akan menghasilkan data ganjil kelompok pertama, data ganjil kelompok kedua. Kalau yang ini datanya ganjil, tadi sudah ada langkahnya, yaitu yang pertama bisa diduplikat, yang kedua bisa meniadakan data yang tengahnya, yaitu data yang keempat. Lalu di sini yang ketiga, hasil produksi. Ini datanya ada 8. Kalau kita potong datanya, tetap yang kelompok pertama itu genap, ada 4 data. Kelompok keduanya juga genap, ada 4 data. Untuk yang pertama, yang jumlah pelanggan, di sini, ya, kita belah datanya menjadi dua bagian. Di sini ada yang ganjil, yang kelas pertama, kelompok pertama itu ganjil, kelompok kedua juga ganjil. 3 dengan 3, ya. 2016, 2017, 2018. Di sini kita mendapatkan rata-ratanya, kita belah ya, rata-ratanya di sini yaitu 4,3, lalu yang kedua itu 66,7. Rata-rata yang pertama itu 49,3, rata-rata yang kedua itu 66,7. Di sini ada nilai X tahun dasar. Nilai X tahun dasar 2017. Kenapa 2017? Tengah-tengahnya yang kita ambil. Ya. Tengah-tengahnya 2017, berarti 0 di sini. Nilai X-nya 0. Lalu ke bawah kita tambahkan 1. Ya, seterus dengan secara menerus 1, ya. Nanti tambah lagi 1 jadi 2, tambah lagi 1 3, tambah lagi 1 jadi 4, dan seterusnya. Ke atasnya kita kurangi 1 secara terus menerus. Lalu ada juga nilai X tahun dasar 2020. Berarti di tahun 2020 ini kita buat 0 ya. Ke atas kita kurangi 1 secara terus menerus, ke bawah kita tambahkan 1 secara terus menerus. Lalu mencari nilai B, untuk mencari nilai B di sini tadi rumusnya yaitu rata-rata kelompok kedua dikurangi rata-rata kelompok ke-1 dibagi tahun dasar kedua dikurangi tahun dasar ke-1. Jadi untuk mencari nilai B yaitu 66,7 dikurangi 49,3 dibagi 2020 dikurangi 2017, hasilnya yaitu 5,8. Di sini kita buatkan B-nya 5,8 ya. Maka kalau kita gunakan tahun dasar 2017, kita akan mendapatkan Y aksen sama dengan 49,3 ditambah 5,8 X. Ini rumusnya. Yang kedua, untuk tahun dasar 2020, kita punya Y sama dengan Y tahun 2020 sama dengan 66,7 ditambah 5,8 X. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Saya kalau gitu saya mau tanya nih untuk peramalannya ya. Alia, Alia, Iya, berapa Pak. nilai X untuk tahun 2023 menggunakan tahun dasar 2017? Nilai X tahun 2023. Nilai Sebentar, X Pak. menggunakan tahun dasar 2017, X di tahun 2023 berapa? Pertiwi? Yang lain? Tunggu saya hitung, Pak. Ya. Kan 2017 kan Pak tahun dasarnya? Iya, tahun dasar 2017 ini ya. Kita mau melihat 2023. Tinggal kita tambahkan satu-satu gitu kan.
84,1 bukan Pak? Itu nilainya, nilai X-nya saja, X tahun dasarnya. Oh, 6. 6 Pak. 6 ya, 6 Ya ya. Pak. Untuk nilai Y aksen tahun 2023 berapa tadi? 84,1. 84,1. Kita lihat sekarang, kita buktikan. Saya stop share terlebih dahulu. Saya akan share menggunakan Excel-nya. Ini sudah saya hitung menggunakan Excel. Ya, di tahun 2023 ya, yaitu 84,1. 84,1 di sini sudah saya bulatkan ya. Ya Pak. Ini bulat 84 ya. Oke. Betul. Sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu datanya ganjil. Ya, kalau datanya ganjil, langkah pertamanya kita meniadakan data yang tengah, yaitu data yang keempat nih. Kan ada 7 data ya. Kalau 7 data berarti tengah-tengahnya yaitu data yang keempat. Ini kita tiadakan, kita hide gitu. Kita punya kelompok di sini 2 kelompok. Langkahnya sama. Gitu ya. Di sini kita buatkan semi total. Dan juga semi rata-rata. Oke, untuk semi totalnya ya, untuk semi totalnya di sini berarti sama dengan ini kita jumlahkan semuanya ya. Ini tambah kita langsung aja rumus saja pakai sum membuka ya. Yang ini juga sama. Lalu kita punya semi rata-rata, berarti ini average. Ini juga sama, average. Oke, ya lihat di sini ya. Kita punya semi total dan semi rata-rata di sini. Semi total dengan semi rata-ratanya sudah ada. Rumusnya sama tadi, Y sama dengan apa rumusnya? Y aksen sama dengan rumus linearnya Y K2 sama kurang dengan K1. A plus A plus A plus BX. oh gitu, A plus BX ya. Belum kita buatkan rumus ininya ya. Ini rumus dasarnya yaitu Y sama dengan A plus BX gitu kan. Nanti baru kita cari rumusnya berapa A-nya, berapa B-nya gitu kan. A-nya di sini. Kita tahun dasarnya berarti ada di sini ya. Kita gunakan 2016. X 2016. Gitu ya. Sini kita di sini 0 ya. Di sini satu apa negatif 1? Negatif negatif 1. 1. Kalau ke bawah tinggal tambahkan kan ya, sama dengan ini tambah 1 gitu. Tarik. Nah, selanjutnya apa? A-nya sudah ada. Ya. Kita mau cari apa lagi? B-nya kan?
B. B sama dengan K2, K2 kurang K1. K2 dikurang K1. ini ya. Berarti sama dengan dikurang ini ya. Ya, Pak. Dibagi dari 2016 ke 2020. 4. 4. Ya. Angka ini dibagi 4. Kita B-nya itu 10,4. Berarti kita punya persamaan Y sama dengan Y sama dengan A-nya pakai yang atas 176 176 ditambah 10. 10,4. Oke, B ya. 4. X gitu. Ini persamaan kita. Nanti kita tinggal lanjut aja. Pak, kok gitu? Ya, ini kan tadi ada yang kita head gitu ya. Ada yang kita tiadakan. Ini tinggal kita lanjut, kita tarik. Kita mau cari Y aksennya. Y aksen. Ini juga. Tinggal kita tarik, bisa kita tahu sampai 2025. Oke, 2025. Tadi kalau kita rumus, kalau menggunakan Excel gini kan sederhana ya, Y sama dengan kurung buka, A-nya itu 176 ya, ditambah 10,4 kita kalikan ini kodenya ya, codingnya ya. Oke. Ada yang salah nggak? Ayo. Beda ya. Ini adalah Y aksennya. Sekarang kita menggunakan langkah yang kedua, cara yang kedua. Copy dulu. Ini komplit ya, 1, 2, 3, 4, 5. Langkah yang kedua, kita menduplikat. Artinya di sini kita tambahkan lagi satu lagi gitu. Kita tambahkan di sini 1. Kita insert. Tambahkan lagi 4-nya berarti ada 2 ya. Langkah yang kedua ini ada 2. Di sini berarti adalah K1. K1. Ini 4 yang ini adalah K2. K2. Ini nanti akan berhubungan dengan soal yang ketiga. Kalau sudah ada K1 dengan K2-nya, di sini kita tambahkan, kita cari dulu rata-ratanya. Semi total dulu ya. Semi total. Di sini semi rata-rata. Udah, semi totalnya sama dengan berarti sum ya. 4 kelas ini. Yang ini sama dengan di sini aja nih. Sama dengan terus rata-rata berarti average ya. Juga sama dengan sudah ada rata-ratanya. Sekarang kita cari X-nya. X-nya bagaimana?
Ya, nyari X-nya bagaimana? Mau kita sekarang gunakan X-nya itu pakai K1. Tengah-tengahnya ada di mana? Nilai tengahnya ada di mana? Ada yang jawab? Nilai tengahnya di mana? 197 bukan, Pak? 197. Ini K1 itu kan dari ini kelas 1 sampai kelas 4 ya. Oke. Kita punya tahun dasarnya di mana? Tengah-tengahnya kan yang kita ambil tahun dasar itu tengah-tengah kan. Nah kalau ini kalau tengah-tengahnya ada 4 kelas ini gimana? Ada 4 data. Tengah-tengahnya kan antara 2 dengan 3 gitu kan. Antara 2016 dengan 2017. Belas. Beda dengan yang ini. Kalau ini kan tadi kita tiadakan ya. Satu kelas kita tiadakan, jadi di sini ganjil. Kita gunakan 2016. Kalau yang ini kan berbeda. Oke, berarti ada di antara 2016 sampai 2017. Oke, kalau gitu berarti di sini nih satunya. Ya, nolnya ada di sini nih. Saya pakai insert, save. Nih, satunya ada di sini. Maaf, nolnya di sini. Ya, ini nolnya. Biar lebih gede. Ukurannya tambah. Oke, di sini nolnya. Ya, berarti kalau di sini nolnya, di sini berapa? Setengahnya kan? Di sini berarti adalah negatif 0,5. Yang di sininya adalah 0,5. Gitu ya. Posisinya ini adalah satunya di tengah. Kalau ke atas kan tinggal dikurangi 1, ke bawah tambah 1. Berarti di sini negatif 1, komanya pakai titik biar gampang kita rumus, 0,5. Yang di sini juga sama dengan ini kita tambah 1. Tarik. Sekarang kita lihat lagi. Ini kan duplikat ya. Ada duplikat di sini kan. Duplikatnya saya warnain kuning. Oke, ini duplikat. Ini sebenarnya jumlahnya dia 1 gitu. Maksudnya datanya diduplikat jadi ada 2 data. Maka di sini kan nih sama-sama 2018 kan? Sehingga ini juga seharusnya berapa? 1,5. Sama dia kan? Nah, sekarang di sini tahun dasarnya nih di tengah-tengah ini kan 0 ya. Oke. Kita bisa buatkan rumusnya. Y sama dengan A plus BX. Gitu kan? A-nya ada di sini ya. Jadi Y sama dengan A-nya berapa? Kita pakai yang atas saja ya. Nanti yang bawah juga sama kok langkahnya. 181 ditambah. Nah, B-nya belum ada kan? Nilai B-nya berapa? B itu sama dengan apa rumusnya tadi? B sama dengan? B sama dengan? K2 kurang K1. K2 dikurang K1. K2 dikurangi K1. Sama dengan K2 rata-rata ya. K2 ini rata-rata ini dikurang ini ya. Tutup dibagi. Yo, jaraknya berapa ini? 4. 4. Lihat di sini. Oh. Bentar. Karena ada yang kurang ya, kita hapus dulu.
Sebentar, ini kita belum benar ya, belum betul ya. Lihat jaraknya nih. Berarti kan dia ada di sini kan? Ya, ada di sini Iya kan nih? berarti ya Pak. Berapa? Ada di sini kan nih, tengah-tengah sini kan? Ya, tahun dasar K2 ada di sini nih. Ini tahun dasar K1 di sini, tahun dasar K2 di sini. Ya. Udah selesai ya? Belum ya? K1 dengan K2-nya ya. Nah, 3 di bukan sini. jaraknya. Nah, ada berapa jaraknya, Tik? Kita hitung 3. aja garis ini. 1, 2, 3 gitu ya. Berarti di 3. sini kita tambahkannya, kita bagi 3. 3. Sama ya, udah 10,4. 4. Oke, 10,4. Berarti di sini adalah 10,4 X. Oke. Sudah, ininya sudah, kita sudah punya di sini persamaannya. Nah, ini juga 10,4 X, yang berbeda Oh, semi rata-ratanya. Ya, A-nya yang berbeda. Lalu di sini kita masukkan Y aksen. Ya, berarti di sini sama dengan 181 81 ditambah 10,4 oke 10,4 kali ini 1,5 min. ya. Min 1,5. Oke, kita ini aja ya, min 1,5 terusnya. Oke, kita enter. Ya. Oke, ini ada langkah-langkahnya untuk yang genap. Artinya kalau ini sudah kita buat, berarti nanti untuk soal yang ketiga, angkanya 8 sama. Cara pengerjaannya seperti ini. Mungkin itu saja. Ya, kita stop. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bisa dimengerti? Ada pertanyaan tidak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada, Sudah mengerti, Pak. sudah mengerti ya. Mengerti. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti akan ada satu tugas ya yang akan kalian kerjakan. Nah, tugas tersebut satu soal lah. Soal itu satu soal kamu kerjakan. Setelah kamu kerjakan, nanti kamu jelaskan cara pengerjaannya, kamu videokan, kamu kirim, kamu upload di YouTube kalian masing-masing ya. Setelah itu, Siap, Pak. oke, setelah itu kalian kirim linknya di WhatsApp grup, nanti kita akan tonton bersama. Mungkin itu saja dari saya. Kita akhiri pertemuan ke-11 ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat.